Taman Nasional Gunung Rinjani saat ini menjadi destinasi wisata pendakian terkemuka di Indonesia yang mencakup wilayah Lombok Timur, Tengah, Utara, dan Lombok Barat. Menurut legenda suku Sasak Lombok, nama Rinjani berasal dari nama Ratu Jin Dewi Anjani yang diyakini bersemayam di puncak gunung. Gunung Rinjani merupakan gunung suci dan pusat ritual penting bagi suku Sasak Lombok. Dipercaya sebagai istana Ratu Jin Dewi Anjani. Gunung ini disakralkan untuk menjaga harmoni alam dan simbol penghormatan leluhur. Sering menjadi lokasi upacara adat, ziarah, dan syukuran masyarakat setempat. Bagi suku Sasak, Rinjani bukan sekedar destinasi pendakian, melainkan identitas spiritual yang hidup dalam budaya suku Sasak Lombok. Oke guys, sekarang udah jam 3 pagi, bukan pagi lagi ya, ini udah jam 3 malam. Kita prepare dan kita startnya dari mulai jam 3 malam go to di Sembalun. Dan setelah itu kita sampai di Sembalun pukul 5. Dan kita akan pergi ke lanjut tripnya ke Gunung Rinjani. Perjalanan dimulai dari desa Lendang Arah, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah menuju ke desa Sembalun. Oke, sahabat petualang, pagi ini kita akan berangkat menuju ke Gunung Rinjani dari Desa Lendang Arah. Oke, let's go. Halo bro. Ya. Oke, kita istirahat dulu di Alfamart untuk membeli beberapa kebutuhan kita yang kurang. Ini sudah jam 3.26. Oke, let's go. Apapun itu yang penting juara. Yuk, kita mau kemana hari ini? Ke Rinjani via Sembalun Tour ya. Saksikan keseruannya. Sampai jumpa. Jadi yo guys, hari ini kita lagi di dalam mobil pick up menuju desa Sembalun. Yang pastinya perjalanan kami bareng Pisang Petualang bakalan keren abis. Tungguin terus videonya. Yuhu. Oke guys, sekarang udah pukul 4 dan mobil kita mogok. Sebentar lagi kita bakal nyampe Sembalun. Tapi di sini kita bareng teman-teman bakalan nunggu mobil yang lewat dan kita bakal menumpang di situ untuk menuju desa Sembalun. Di luar ekspektasi, tapi it's okay. Jadi kita jalan terus untuk lanjutkan video sampai ke puncak Gunung Rinjani 3726 mdpl. Oke guys, temen gue salah satu dia sakit gigi dan syukur alhamdulillah gue bawa obat sakit gigi. Penahan lapar, penahan apapun bisa. Q. Nih Bi, udah. Oke, sahabat petualang, akhirnya kita sudah dapat tumpangan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Sembalun. Karena tadi sempat kita menunggu beberapa menit di sini, bahkan hampir 1 jam kita di sini. Sekarang kita sudah dapat tumpangan untuk melanjutkan perjalanan. Let's go. Yo sahabat petualang, kita udah ngacer di mobil dan tadi mobil kita tuh sampai 1 jaman gak bisa jalan dan parah banget, dan sekarang kita stop salah satu driver dari sini bahkan di teleponnya. Dan ini temen gue BI bersama sahabat-sahabat gue di sini dan kita bakal lanjutin perjalanan kami ke Sembalun. Dan anyway, maybe 1 hour again we'll go to the Rinjani. Let's go.
sama kayak orang-orang yang pergi cari kerja ke Malaysia ya. Oke. Kurang lebih 1 jam dalam perjalanan, akhirnya kami tiba di pintu gerbang pendakian Gunung Renjani. Wah, berat banget ini. Oke, sahabat petualang, akhirnya kita sudah sampai di pintu gerbang impian para pendaki, yaitu Taman Nasional Gunung Renjani. Semangat! Guys, hari ini kita bakalan check up dulu, cek kesehatan. Lepas itu baru kita let's go Rinjani 3000. Oke guys, sebelum kita mulai pendakian, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, yaitu mengecek kesehatan. Ya, surat kesehatan adalah salah satu persyaratan yang wajib untuk melakukan pendakian ke Gunung Renjani. Oke, sahabat petualang, akhirnya setelah kita melakukan proses pemeriksaan kesehatan, jadi kita sudah dapat surat kesehatan. Sekarang kita Mana surat sehat? gimana bro? Alhamdulillah kita udah cek kesehatan, kita semua sehat jasmani dan rohani. Semoga penonton kita juga semuanya sehat walafiat. Love you guys. Setelah mendapatkan surat kesehatan, kemudian menuju ke kantor pemeriksaan untuk check-in tiket pendakian sekaligus untuk memeriksa logistik yang kita bawa. Tidak ketinggalan, semua barang bawaan termasuk logistik akan diperiksa satu persatu sebelum melakukan pendakian. Multivitamin. Hah? Multivitamin. Mana temennya tinggal satu? Tidak naik juga. Setelah check-in dan barang-barang diperiksa semua, kemudian kami diantar menuju pintu pendakian, yaitu pintu gerbang Kandang Sapi. Kurang lebih 20 menit, akhirnya kami tiba di pintu gerbang Kandang Sapi. Oke, sahabat petualang, akhirnya kita sudah sampai di pintu gerbang Kandang Sapi. Setelah melewati beberapa proses, ada pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi dari Sembalun tadi kita diantar menggunakan mobil pickup sampai di pintu gerbang Kandang Sapi. Jadi dari sini kita akan memulai pendakian menuju ke Pelawangan Sembalun, yang mungkin akan kita target sekitar 8 atau 9 jam dari sini menuju ke sana. Dan ya biasa trek dari sini dari awal pendakian sudah kita dibonuskan oleh trek yang menantang, dan pastinya kita akan melewati sapana yang begitu luas. Ya tentunya panas sudah mulai terasa, tapi ya seperti inilah keindahan jalur Kandang Sapi. Seperti biasa, sebelum melakukan pendakian, kami harus berdoa untuk meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Oke, sahabat petualang, hari ini hari Senin, tanggal 13 bulan 4, kita akan melakukan pendakian ke salah satu gunung yang ada di Pulau Lombok, yaitu Gunung Rinjani. Dan seperti biasa, dalam pendakian beberapa jalur yang akan kita lewati termasuk jalan yang terjal, jadi kita harus berhati-hati. Jadi harapan kita semoga kita selamat sampai puncak, dan lebih penting lagi kita akan pulang dengan selamat. Sebelum kita lanjutkan pendakian, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rinjani.
Makan aja nanti langsung diperiksa di pos 2. Jadi nanti nggak usah dibantu juga. Pasang tiket aja kalau. Ya, oke. Sahabat petualang, kurang lebih setengah jam kita sudah melewati jalur. Tapi ya, hari ini mantap. Dari pintu gerbang menuju ke pangkalan ojek, kami butuhkan waktu sekitar 30 menit jalan kaki. Oke guys, kita sudah sampai di pangkalan ojek. Nah, dari sini buat teman-teman yang mendaki melewati jalur kandang sapi, di sini ada pangkalan ojek yang bisa kita gunakan untuk menuju ke pos. Bang, sampai pos berapa? Ojeknya sampai pos berapa? Pos 2. Ya, dari sini bisa kita pakai ojek sampai pos 2. Dan ya, sangat membantu sekali buat teman-teman yang ingin mengejar waktu untuk sampai di puncak Gunung Rinjani. Oke Bang, mau nanya nih, ongkos ojeknya dari sini ke pos 2 berapa Bang? 150 Bang. 150. Nah, itu 150 dari sini. Tapi kebanyakan 200 sih. Oh, 200 ya, 200. Dari pangkalan ojek ini sampai ke pos 2 ada yang 200, bahkan ada juga yang 150, tergantung dari kesepakatan antara pengojek sama penumpangnya. Jadi buat teman-teman yang mendaki melewati jalur kandang sapi, tidak khawatir untuk ke jalan terlalu jauh karena sudah ada ojek di sini. Ini kami mungkin tidak tahu teman-teman mau pakai ojek atau tidak. Nanti kita lihat. Let's go. Dan akhirnya kita menggunakan ojek dari sini. Ya, ini teman-teman 6 orang. Gimana? Ya guys, sekarang kita bakalan naik ojek yang dari 150 kita tawar sampai 100.000. Alhamdulillah ojeknya mau. Kita di sini 6 orang guys. Karena 6 orang, jadi kalau 1 orang itu bisa lebih karena kita orang lokal. Kalau orang luar pasti banyak ya. Dengan hitungan menit kita sudah sampai di pos 2 dengan menggunakan ojek. Itu pos 2 di sana. Ya, lumayan. Seandainya kita tidak pakai ojek, mungkin masih kita tertinggal jauh di sana. Mantap, mantap. Seru. Ini guys, tukang ojek profesional. Jadi jangan ragu ya. Ini sudah lihai. Saya aja sempat ragu tadi, cuman karena sudah profesional semua, jadi semuanya baik-baik saja. Namanya siapa Bang? Bang Hafiz. Bang Hafiz, luar biasa, keren. Dia suka joget Bang. Ini namanya siapa Bang? Mas Jerry. Mas Jerry, iya. Nama panggilannya Bang.
Gede, iya pas telu. Pas jurang. Gojek, gojek. I need Gojek. Oke, di pos 2 ini ada sumber air. Ini buat teman-teman yang dari bawah. Jangan khawatir, di pos 2 ada sumber air di sini. Jadi enak ngambil air di sana, tidak jauh dari sini. Itu ada juga tempat istirahat seperti WC ataupun siapa tahu mau mandi di sana. Ya, oke, setelah kita melewati pemeriksaan terakhir, ini terakhir ya, pemeriksaan terakhir ya, di pos 2. Setelah melewati pemeriksaan terakhir, tiket masuk menuju ke Gunung Rinjani. Jadi kami bersama teman-teman akan lanjut menuju ke pos selanjutnya. Oke. Tadi setelah melewati pemeriksaan di pos 2 dan akhirnya tidak ada masalah sama sekali, jadi kami bersama teman-teman lanjut menuju ke pos selanjutnya. Ya, Bang Yun, kira-kira estimasi dari sini ke pos selanjutnya berapa? Pos 3 yang sekitaran 1,5 jam lah ke pos 3. Pos 3 ya? Karena dekat. Ini kalau nggak ada kabut kelihatan ini pos 3-nya. Oh ya. Coba kasih lihat dulu kabutnya itu. Nah itu teman-teman, itu karena terlindung sama kabut jadi tidak kelihatan pos 3 dari sini. Termasuk ini dari pos 2 menuju ke pos 3 jaraknya tidak terlalu jauh. Hanya saja beberapa titik tempat mendaki yang luar biasa. Dan ya seperti ini, saya saja semakin terasa capeknya. Jadi walaupun bagaimana tetap semangat. Gimana, Yung? Pokoknya tetap semangat. Kita nikmati perjalanan ini. Kita puncak nggak kemana-mana. Ya betul. Puncak bukanlah tujuan utama. Akan tetapi proses perjalanan menuju puncak yang paling diutamakan. Dari pos 2 menuju ke pos 3, kita masih mengikuti jalur sapana dan jalannya masih santai. Halo bro. Hi. Are you okay? Yeah, I'm good. 5 minutes again. Okay, 5 Go to the on top. So beautiful views here. Okay, sit down please. Yeah, thank you. Mas, berapa menit lagi nyampe puncak? 5 menit katanya, cuman menurut saya sih 7 menit lah, bukan 5 menit, bohong lah 5 menit itu. Bapak, hello. Be careful. Di tengah perjalanan, kami melakukan pelanggaran. Salah satu teman saya membawa speaker aktif yaitu MP3. Yang sanksinya ada 2. Pertama, ketika tidak mau diamankan, maka akan di blacklist. Yang kedua, petugas harus mengambil speaker yang ditemukan, kemudian akan diamankan di kantor dan besok setelah pendakian baru akan diambil. Dengan catatan mengambil data SIDE. Yang buku foto SIDE, nama SIDE nanti akan diperhatikan. Membawa speaker itu pelanggaran berat ya di SOP. Iya kan sebagian orang yang tidak tahu, sebagian orang yang sudah Ya. tahu kan. Yang tahu apapun tidak tahu karena ini sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun sudah speaker ini berjalan, tidak boleh membawa speaker Bluetooth ke Rinjani. Baik dari tamu umum, baik dari tamu TO, apalagi TO langsung blacklist TO-nya. Tapi kalau ada nggak sih jaminannya Mas seandainya speaker kita hilang di kantor seperti itu? Ada. Apa? Nanti ketika saya mengambil data foto lengkap dengan barang SIDE, ketika nanti di kantor tidak ada, nanti klaimannya ke kantor langsung. Gitu. Terus apa yang kami dapatkan? Termasuk penggantian ketika terjadi sewaktu-waktu kehilangan karena mungkin kelalaian petugas atau apa,
Makanya saya yang nemukan Mas, saya langsung urus, nanti saya yang long handle. Jadi kita tidak akan mengoper petugas karena memang siapa yang menemukan dia yang mengurus semua BA. Oke, sahabat petualang, tadi kita ada sedikit masalah di jalan. Kita kedapatan membawa speaker atau MP3. Jadi hal-hal seperti itu sangat dilarang dibawa ke Gunung Rinjani karena bisa mengganggu ketenangan pendaki lain. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaki ke Gunung Rinjani, sebaiknya jangan membawa speaker atau alat elektronik yang lain selain kecuali HP. Jadi ya itu tadi kita dapat teguran. Jadi lain kali kami tidak akan berani lagi untuk melakukan hal yang sama. Oke, semangat. Ya, apapun itu, semua aturan yang telah ditetapkan oleh pihak TNGR, kita sebagai pendaki harus patuh terhadap peraturan selama berada di Gunung Rinjani. Akhirnya kita sudah mau mendekati pos 3 dan ini ada shelter di sini tempat para pendaki sering beristirahat. Beberapa tahun lalu di sini ada warung, tapi sekarang sudah tidak ada. Lumayan. Tuh, pos 3 di sana, di puncak, di ujung dunia. Ya, sekitar 1 jam lagi lah. Ya, oke, sahabat petualang, setelah beristirahat beberapa menit di sini, kemudian kami akan lanjutkan lagi menuju ke pos 3. Oke, let's go. Dari shelter pertama sampai pos 3, kita hanya melewati 1 tanjakan untuk sampai di pos 3. Setibanya di pos 3, kami bertemu sama beberapa pendaki asal Sumatera yang sudah turun dari puncak Gunung Rinjani. Ya, setelah kita melewati perjalanan yang lumayan panjang, akhirnya kami tiba di pos 3 pada pukul 3.38. Nah, dari sini masih jauh lagi menuju ke pos 4. Ya, karena hari sudah mulai sore dan juga beberapa anggota ingin bermalam di sini. Kami langsung memasak untuk persiapan makan malam. Kebetulan di pos 3 ini ada sumber air. Jadi untuk malam ini kami akan tidur di pos 3 karena tadi sudah sore juga sampai di sini dan tadi kita sempat masak-masak dan makan, istirahat. Setelah itu hari sudah mulai sore, jadi kita tidak bisa lanjutkan pendakian menuju ke pos selanjutnya. Mungkin besok pagi kami akan lanjut pagi-pagi untuk menuju ke pos 4 dan Pelawangan Sembalun. Ya, mudah-mudahan aja cuaca malam ini sampai besok baik-baik saja dan kita bisa istirahat di sini dengan nyaman. Tapi di beberapa bagian gunung sudah tertutup oleh kabut sehingga suasana menjadi dingin sekali. Ya, ini teman-teman sudah mulai memasang tenda untuk kita tidur nanti malam. Ya, sampai bertemu besok.